Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita sama-sama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri. Kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang pilihan Allah, berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari kajian pagi ini, yaitu surat An-Nisa ayat 15 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Nina Yulfia. Terlebih dahulu, mari kita sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, jaringan ya. Semoga Pak Ustadz dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kami persilakan. Syukran Bu Pipi. Jaringan kayaknya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, asyarakan Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita masih banyak Allah berikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali bersama-sama untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita dapat nikmat itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman, mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Energi kita ada untuk patuh kepada Allah. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh kita menyisihkan sebagian harta untuk kita infakkan di jalan Allah, kita mau tanpa berhitung-hitung. Dan kita juga mau menghentikan larangan Allah. Walaupun enak ya, dilarang minum khamar, kita nggak mau minum khamar. Dilarang berzina, kita nggak mau berzina. Dilarang berbuat maksiat yang lainnya, berjudi dan sebagainya, mudah kita meninggalkan. Itulah efek faktor iman yang Allah titipkan kepada dada kita. Dan kita pengen iman ini tetap ada sampai kita akhir hayat. Lalu pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga kita mudah melaksanakan aktivitas. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Di usia kita ini, yang kita jalui ini, kita usahakan semaksimum mungkin sudah tidak ada lagi perbuatan dosa kita. Baik perkataan kita, tingkah laku kita, tidak ada lagi yang mengandung dosa. Semua kegiatan kita, semua aktivitas kita harus ada nilai ibadah. Ada catatan pemberat timbangan amal baik kita.
Entah itu kita sholat, entah itu kita puasa, entah kita baca Al-Quran, dan sebagainya, sampai makan kita pun, walaupun seperti kegiatan dunia, tapi ada nilai ibadah. Kenapa? Semua kita makan, kita punya tenaga, maka tenaga kita gunakan untuk ibadah. Tidur kita istirahat, biar bangun tidur segar lagi, beribadah lagi. Bahkan sampai kedipan mata kita pun, kita pengen nilainya ibadah. Dan pada pagi ini Allah berikan kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang tertentu, hanya kepada orang pilihan, yaitu senang bersama Al-Quran. Bapak Ibu, senang bersama Al-Quran itu bukan sembarang orang. Saya banyak berjalan, banyak mengunjungi pengajian-pengajian, pada saat diajak ke Al-Quran, banyak yang mengelak. Walaupun kayaknya kegiatan sehari-harinya adalah kegiatan keagamaan. Tapi pada saat diajak ke Al-Quran, belum tentu semua orang mau. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mau mentadaburi Al-Quran, Bapak Ibu punya sebuah aset yang tak ternilai nilainya. Pelihara itu. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamd dan Syakur. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang utusan Allah dan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Uswatun hasanah kita. Beliau telah mengerjakan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Beliaulah orang pertama yang mengerjakannya. Dan itulah orang yang sangat mencintai kita. Sampai akhir ayat beliau, yang diingat beliau adalah ummati, umatku katanya. Ummati, umatku, ummati, umatku. Sampai 3 kali. Umatku bagaimana tiap sebentar, dia umatku bagaimana Jibril. Saat beliau dibangkit, pada saat ditanya ke Jibril, hari apa ini Jibril? Ya kekasih Allah, hari ini hari berbangkit. Apa pertama keluar dari mulut orang yang sangat kita cintai ini? Umatku di mana Jibril? Yang diingatnya adalah pertama sekali umatku mana Jibril? Dia memikirkan nasib kita. Untuk itu rasanya nggak berlebihan kita berselawat kepada beliau selalu, ingat kepada beliau selalu, terutama setiap habis sholat azan, kita tetap berdoa kepada beliau, kita tetap berselawat kepada beliau, dan kita berharap nanti dia berisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan bersama-sama dengan beliau kita pun memasuki surganya Allah. Lalu di surga kita juga mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, apa andalan kita? Apa modal kita sampai berani berdoa seperti itu? Modal kita hanya mencintai Quran. Kita cinta sama Quran ini. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang cintai. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengubah janjinya. Nah, mudah-mudahan kita nanti betul dengan modal cinta ke Quran, dengan modal cinta kepada Allah, kita berjumpa dengan beliau. Baik, pagi ini Bapak Ibu semuanya, kita membahas surat An-Nisa ayat ke-15. Ya. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Nina Yulfia. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Nina posisinya di mana kotanya? Di Padang Bu ya, tepatnya di Bungo Pasang Tabiang. Padang. Padang ya. Nah, Bu Nina kapan masuk alasan? Desember Bu ya. Desember. Siapa yang ngajak? Awalnya diajak sama Mbak Saibah. Tapi waktu itu saya belum terketuk hatinya. Mungkin masih banyak kajian-kajian lain. Terus di bulan November itu ada yang posting di grup kajian subuh membawa keberkahan yang Ustaz Lukman. Nah, di situ ada Bu Uun. Nah, terus saya tanya, ini kajian yang mana? Ternyata ini adalah yang diajak oleh Bu Saibah pada bulan Oktober sebelumnya, Bu ya. Alhamdulillah saya diskusi sama Ade ini. Nah, dia juga mau. Nah, akhirnya alhamdulillah di bulan Desember itulah saya bergabung, Bu ya. Bu Nina ini SMA 3 ya? Iya Bu ya, adik kelas Bu ya. Adik kelas Bu ya, SMA 3 Padang. Tahun berapa alumninya? 85 Bu ya. Berarti 5 tahun di bawah saya ya. Saya anak pertama. Tahun 80 lulusan pertama. Ya.
Bu Nina, kegiatan sehari-hari sekarang apa? Di rumah aja Bu ya. Dulu pernah aktif kerja Ya pensiun tahun kemarin Bu ya. dari apa? Dari Pos Indonesia Bu ya. Terakhir di Oh, kantor pusat Bandung. Pos Indonesia. Iya. Oh, saya dulu tahun 2007 sampai 2009 itu di Padang tugas. Sering saya kantor pos dulu. Bu Nina Oh di iya, saya Padang. juga pada waktu itu saya juga di Padang Bu ya, tapi mungkin karena saya belum Saya kenal sama Buya ya, jadi nggak ketemu. Bu Nur Eliza Nasution di sana saya. Sama Pak Ya itu, Bambang Irian, Bambang Irian. ya beliau kawilnya waktu itu Bu ya. Ya kan di kelas saya dulu kan. Oke. Baik Bu Nina, surat ayat 15 ini kapan diberitahu ke Bu Nina ini? Bulan puasa kemarin Bu ya. Bulan puasa. Oh, udah lama ya. Udah latihan ya. Alhamdulillah udah Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu udah siap tampil ya. Insya Allah. Oke. Kalau gitu waktu udah tepat, silakan pada Bu Nina. Silakan Bu Nina. Terima kasih Bu ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang melati sungguh indah. Di tengah taman jadi hiasan. Giliran presentasi merambat sudah. Sambutlah salam dari kelas Desember agar hilang penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursal amma ba'du. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Buya Rizal Al-Hasani, penemu dan pendiri serta pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan Umi Linda beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pembimbing gramatikal dan pembimbing tahsin Al-Quran di Al-Hasani yang insya Allah senantiasa ada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta semua peserta Zoom yang pagi ini dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada pagi ini Allah izinkan kita untuk hadir bersama menghidupkan kajian subuh Zoom Al-Hasani ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak bosan-bosannya senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berperadaban Islam serta penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk umat yang diberi syafaat oleh beliau pada waktunya nanti. Amin. Selanjutnya, izinkan saya sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu membaca dan memahami Al-Quran yang lebih dalam wasilah Buya Rizal Al-Hasani. Di sini saya dapat banyak. Masya Allah, sulit diucapkan dengan kata-kata. Al-Hasani memang beda. Bergabung di sini, selain dapat ilmu, juga dipertemukan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah saya duga. Orang-orang hebat yang belum pernah saya temukan pada majelis-majelis yang selama ini pernah saya ikuti. Saya juga bisa mengajak saudara, bisa mengajak teman, dan bahkan orang tua pun saya ajak ke sini Bu ya. Sekali lagi terima kasih. Di sini saya merasakan suasana kekeluargaan yang luar biasa, hangat dan ikhlas.
diperjumpakan Allah dengan guru-guru dan sahabat-sahabat Quran yang semakin hari semakin bertambah. Dan mereka bersedia ikut ke Al-Hasani. Semoga ke depan Allah izinkan bertambah terus yang akan belajar memahami Al-Quran lebih dalam di sini. Amin. Berkah selalu. Terima kasih kepada pembimbing kami di kelas Desember, Ibu Aini, Pak Budi, DPP, Bu Yanti, serta bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing di kelas yang lain yang saya sering ikut menyimak. Duduk manis di pojok, menggali lebih dalam banyak ilmu, dan ilmu hebat ini di Al-Hasani luar biasa. Semua kelas tidak ada pembatasan, baik oleh pembimbing maupun oleh sahabat-sahabat peserta Zoom. Sehingga saya bisa leluasa masuk ke semua kelas ketika saya berkesempatan. Bapak dan Ibu pembimbing, Tahsin, Masya Allah, terima kasih banyak. Kami telah dibimbing, semoga Allah saja yang membalas. Buya Dahyul, Ustadz Raflis, Ustazah Waode, Ustadz Iwan, dan terakhir Ustazah Eni yang mengajarkan kami irama di Selasa pagi. Terima kasih juga kepada sahabat Quran, Mbak Saibah, Teh Uun, yang berhasil membuat saya takluk, terduduk hari-hari di depan Zoom, mengejar rasa penasaran untuk memahami Al-Quran. Semoga Allah akan memberikan balasan terbaik kepada ibu-ibu. Dan kepada Ibu Rita Herlinda, terima kasih Bu, telah membantu banyak dalam lancarnya tayangan gramatikal ini, dan semoga orang baik lainnya yang berada di Al-Hasani, semoga Allah menjaga kita istiqomah dalam belajar, dengan harapan menjadi semakin taat, seperti yang sering disampaikan oleh Buya. Tidak banyak yang mau bergabung ke sini, dan kitalah yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Engkau juga jaga kami semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, kepada Buya, izinkan saya memulai mengurai surat An-Nisa ayat 15 ini. Akan saya awali dengan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'an fastashhidu alaihinna arba'atan minkum وَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk mengurai surat An-Nisa ayat ke-15 ini.
yang telah kami bagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari 31 penggalan. Akan kami sebutkan urutan penggalannya. Penggalan pertama adalah wa. Penggalan kedua allati. Penggalan ketiga ya'tina. Penggalan keempat al-fahisyata. Penggalan kelima min. Penggalan keenam nisaikum. Penggalan ketujuh fa. Penggalan ke-8 istashhidu. Penggalan ke-9 alai. Penggalan ke-10 inna. Penggalan ke-11 arba'atan. Penggalan ke-12 min. Penggalan ke-13 kum. Penggalan ke-18 maaf. Penggalan ke-14 fa. Penggalan ke-15 in. Penggalan ke-16 syahidu. Penggalan ke-17 fa. Penggalan ke-18 amsiku. Penggalan ke-19 unna. Penggalan ke-20 fi. Penggalan ke-21 al-buyuti. Penggalan ke-22 hatta. Penggalan ke-23 yatawaffa. Penggalan ke-24 kunna. Penggalan ke-25 al-mautu. Penggalan ke-26 au. Penggalan ke-27 yaja'ala. Penggalan ke-28 Allah. Penggalan ke-29 la. Penggalan ke-30 kunna. Penggalan ke-31 sabila. Baiklah, saya akan mengurai untuk bagian yang pertama. Bagian pertama ini adalah penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-13. Penggalan 1 adalah wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, allati, merupakan kata penghubung, artinya perempuan-perempuan yang. Penggalan ketiga, ya'tina, bentuknya adalah KKSAD, cirinya ada ya dan na di akhir kata, yang menandakan pelakunya adalah kunna. Akar katanya ataya. Proses pencarian akar kata yaitu buang ciri-ciri KKSAD-nya, buang ciri-ciri tambahan pola, sehingga tersisa satu huruf yaitu ta. Akar kata ataya termasuk kaidah sia 2 dan 3 huruf yang ada dalam Al-Quran. Ada pada buku materi halaman 32. Polanya adalah fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka akan memperbuat. Penggalan keempat, al-fahisyata, merupakan KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan ada ta marbutah di akhir kata. Ciri pelaku aktifnya ada harokat panjang pada huruf pertama dan harokat kasroh pada huruf kedua. Ciri objek tunggalnya ada fathah tain di akhir kata yang di ayat tertulisnya ta. Karena pengaruh alif lam yang menghilangkan satu baris fathah tain menjadi fathah saja. Akar kata fahusya. Polanya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 308 yaitu yang keji. Penggalan berikutnya, penggalan kelima yaitu min, merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan keenam, saikum. Bentuknya adalah KBM yang terdiri dari 2 kata, yaitu nisai dan kum. Selanjutnya, nisai merupakan KBKK jamak. Cirinya didahului oleh huruf jar min dan kasroh tanwin di akhir kata.
Akar kata nasa asalnya dari nasawa. Aslinya adalah nisaun karena didahului oleh huruf jar yang fungsinya mengkasrohkan kata benda, maka menjadi nisain. Dan karena ada kata ganti kum, maka kasroh tanwin hilang satu menjadi nisai. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya ada di Kamus Munawir halaman 1416. Perempuan-perempuan. Dan kum adalah kata ganti, artinya kalian. Maka nisaikum artinya perempuan-perempuan kalian. Berikutnya, penggalan ke-7, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-8, istashhidu. Istashhidu bentuknya adalah KKP. Ciri-cirinya, akar kata kedua berharokat kasroh. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tashhiduna, menunjukkan pelakunya adalah antum. Cara mencari KKP yaitu buang ciri-ciri KKSAD-nya, yaitu ta, lalu perhatikan huruf pertama. Karena huruf pertamanya mati atau sukun, maka diperlukan alif penolong. Karena berpola istaf'ala, maka harokat alif penolongnya adalah kasroh. Lalu dibuang na dan diganti dengan alif menjadi istashhada. Akar katanya syahida, polanya istaf'ala, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206 bersaksi. Kata yang dicari istashhada artinya hadirkanlah saksi oleh kalian. Berikutnya penggalan ke-9, alai. Alai merupakan huruf jar, artinya di atas. Penggalan ke-10, inna merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-11, arba'atan. Arba'atan adalah KBKK, ciri kata bendanya ada fathah tain dan ta marbutah di akhir kata. Akar katanya roba'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alatun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 137, yaitu 4. Penggalan ke-12, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-13, kum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Terjemahan bagian pertama ini adalah, dan perempuan-perempuan yang mereka akan memperbuat yang keji dari perempuan-perempuan kalian, maka hadirkanlah saksi oleh kalian atas mereka yang 4 orang dari kalian. Kita lanjutkan dengan bagian kedua, penggalan ke-14. Penggalan ke-14 adalah fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, in, merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-16, syahidu, merupakan KKL, ciri-cirinya ada waw sukun alif di akhir kata yang menandakan pelakunya adalah hum. Akar kata syahida, polanya fa'ala, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, yaitu bersaksi. Arti lengkapnya, mereka telah menyaksikan. Penggalan ke-17, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, amsiku. Bentuknya adalah KKP yang berasal dari KKSAD tamsikuna. Karena ada huruf fa di depan, menghilangkan na dan diganti dengan alif. Dan setelahnya ada kata ganti hudna. Maka alif menghilang menjadi amsiku.
Ada pada buku materi halaman 38. Pelakunya adalah antum, akar katanya masaka, polanya af'ala. Artinya ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 420, yaitu memegang, arti lengkapnya tahanlah oleh kalian. Penggalan ke-19, kunna merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-20, fi merupakan huruf jer, artinya di dalam. Penggalan ke-21, al-buyuti merupakan KBKK jamak, ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar fi. Ada alif lam di awal kata dan ada tanwin di akhir kata. Asalnya adalah buyutun, karena ada huruf jar berubah menjadi buyutin. Dan karena ada alif lam, maka tanwin hilang satu menjadi al-buyuti. Bentuk tunggalnya baitun. Akar katanya bayata, berlaku kaidah siasatu poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga akar kata menjadi bata. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 74, yaitu rumah-rumah. Penggalan ke-22, hatta merupakan huruf bermakna, artinya sehingga. Penggalan ke-23, yatawaffa merupakan KKSAD, ciri-cirinya ada ya di awal kata dan harokat domah di akhir yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Di ayat tertulisnya bukan yatawafu tapi yatawafa, karena disebabkan ada kata hatta di depan yang memfathahkan baris akhir kata kerja. Akar kata wafaya termasuk dalam kaidah sia 2-3 huruf yang ada dalam Al-Quran. Setelah dibuang semua huruf yang menjadi huruf tambahan, baik itu tambahan kata benda atau kata kerja dan tambahan pola, maka tertinggal satu huruf yaitu fa. Ada pada buku materi halaman 33, polanya adalah tafa'ala, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 503 dan 504, yaitu mengambil. Arti lengkapnya, dia sedang mengambil. Selanjutnya adalah penggalan ke-24. Penggalan ke-24, hunna merupakan kata ganti, artinya mereka. Selanjutnya penggalan ke-25, al-mautu. Al-mautu adalah KBKK, cirinya ada awalan alif lam dan akar katanya adalah mawata. Mawata berubah menjadi mata. Di sini berlaku kaidah sia 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada pada Mahmud Yunus halaman 432, yaitu kematian. Di sini salah tulis, harusnya fa'lun. Selanjutnya adalah au, merupakan huruf bermakna, artinya atau. Berikutnya ya ja'ala, bentuknya adalah KKSAD, cirinya diawali dengan huruf ya, dan ada domah di akhir kata yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Kata ya ja'alu tertulis pada ayat adalah ya ja'ala. Penyebabnya karena ada kata hatta yang memfathahkan huruf akhir kata kerja. Akar kata adalah ja'ala, pola kata kerjanya fa'ala, artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 89, dia akan menjadikan. Selanjutnya, penggalan ke-28, Allahu
Allahu di sini artinya Allah. Harokat domah di sini Allah sebagai subjek. Selanjutnya penggalan 29. La merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-30. Kunna merupakan kata ganti artinya mereka. Terakhir penggalan ke-31. Sabilan. Sabilan merupakan KBKK. Cirinya ada fathah tain di akhir kata. Akar kata adalah sabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada pada kamus Munawir halaman 607 dan 608, yaitu jalan. Arti bagian kedua ini, maka jika mereka telah bersaksi, maka tahanlah mereka. Mereka di dalam rumah-rumah mereka, sehingga kematian akan mengambil mereka atau Allah akan menjadikan bagi mereka jalan. Arti keseluruhan, dan perempuan-perempuan yang mereka akan memperbuat yang keji dari perempuan-perempuan kalian, maka hadirkanlah saksi oleh kalian atas mereka yang 4 orang dari kalian. Maka jika mereka telah bersaksi, maka tahanlah mereka oleh kalian, mereka di rumah-rumah mereka, sehingga kematian akan mengambil mereka atau Allah akan menjadikan bagi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Rita. Alhamdulillah. Apa rasanya Bu Nina? Lega Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap, muntas kayaknya. Tenang. Dulu pernah jadi MC di kantor dulu. Ya, alhamdulillah sering Bu ya. Oh, pantasan suaranya tenang. Irama kecepatannya juga pas ini. Alhamdulillah muntas sekali Bu Nina ya. Nah, Bu Nina pada saat baca Quran sekarang dibanding dulu pernah belajar sebelumnya, belum Sani? Pernah di grup sebelah Bu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum dulu belajar katakanlah, lalu sekarang udah belajar. Pada saat baca Quran, apa yang terasa? Kalau dulu itu ketika kita ingin memahami tafsir satu ayat, kita harus baca dulu tafsirnya. Dan itu nggak ngerti Bu ya. Jadi dibaca ini tadaburnya apa itu belum sampai ke situ. Tapi ketika sekarang sampai di Al-Hasani, saya baru mengerti yang saya pelajari di tempat-tempat lain itu baru di sini Bu ya. Oh itu ya. 14 pelaku itu sudah lama saya pelajari. Tapi ketika ketemu Buya semuanya harus ditulis. Lalu semuanya harus dihafal dalam 1 hari. Ya Allah, ternyata 14 pelaku itu harus kita hafal dan saya bisa gitu Bu ya. Itu merupakan apa ya, keterharuan yang luar biasa bagi saya Bu ya. Mungkin kawan-kawan lain juga mengalami hal yang sama. Ya, memang ada beberapa orang yang bilang saya, kami udah hafal dulu humahu, tapi untuk apa nggak tahu juga. Nah, setelah diterangkan di sini, baru. Menurut saya kata kunci penerangannya adalah menggandeng dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ini, bahasa Indonesia ini. Jadi, kita bahasa Indonesia udah tahu semuanya. Bahasa Inggris udah tahu, jadi terbenakkan lah istilah Bu Wati. Kita tahu, oh pelakunya ini. Nah, 4 poin itu yang mengikat. Setiap kita membaca ayat, ada kata kerja, maka 4 poin itu kita langsung di awal-awal tekad sekali bahwa untuk memang kita kerja, kita perlu bentuk, perlu pelaku, perlu akar kata, dan perlu pola. Nah, itu mungkin menurut saya yang bisa membenarkannya itu. Makasih Bu Mina, dan muntas ya, sangat muntas sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan nanti Bu Nina ya. Makasih Bu Nina. Baik. Sama ya. Sama. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah diuraikan oleh Bu Nina dengan mumtaz sekali, kecepatannya bagus, suaranya bersih dan sebagainya. Semoga bisa kita terima, bisa kita masukkan ke dalam hati kita. Baik Bapak Ibu, saya namakan kotak dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati, dan orang yang yakina datang kepada mereka datang fahisatan sebagai orang yang berbuat keji. Datang mereka sebagai berbuat keji min nisaikum, dari istri, dari wanita-wanita kalian.
dia mungkin datang dituduh atau apa berbuat suatu perbuatan keji, dalam hal ini mungkin dalam segi tafsirnya katakanlah berbuat zina, nah, mereka berzina, fastashhidu, maka hadirkanlah saksi-saksi oleh kalian. Siapa saksi yang kalian tuduh itu? Alaihina, atas mereka itu. Berapa jumlahnya? Arba'atan 4 orang minkum dari kalian. Jadi kalau ada kita menuduh seseorang berbuat zina, maka kita wajib mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihat, bukan saksi odong-odong ya, bukan hanya fitnah. Nah, ini karena ini persoalannya sudah fatal ya, sudah penting sekali. Nah, kemudian fa'in, maka jika syahidu, mereka bersaksi mengatakan iya saya melihat kecantikan, maka fa'amsikuhunna, maka kurunglah, tahanlah orang-orang yang dituduh tadi. Kalau memang sudah ada saksi, tahan fil buyuti, pada rumah-rumah, di mana rumah mereka, tahan di situ, nggak boleh keluar rumah, tahanan rumah kalau bahasa sekarangnya. Fil buyuti hatta apa? Ya tawaffahunal maut, sampai maut menjemput mereka, sampai maut menyempurnakan hidup. Jadi sampai kapan kita? Sampai mati. Nah, memang Islam seperti itu. Jadi supaya bahwa perbuatan itu tidak sembarangan. Sekarang kita malah habis berbuat maksiat berkeliaran kan. Ini supaya apa? Supaya mereka merasa di dunia, lalu dia nggak dukung lagi di akhirat. Nanti tujuannya apa? Membuat mengampuni dosa mereka. Bukan tujuan menghukum. Jadi hukuman itu untuk membebaskan dia nanti di akhirat kelak. Jadi tahanlah mereka sampai mereka meninggal. Atau ya ja'alallahu, atau Allah menjadikan lahuna bagi mereka sabila, jalan, atau ada pemberian tahun belakangan atau apa, keringanan atau apa. Jadi bagi kita sekali lagi ya, perbuatan seperti ini mari kita hindari jauh-jauh, karena hukumannya ada yang hukuman penantikan tahanan rumah, ada hukumannya hukum rajam dan sebagainya. Tujuan semua hukuman mungkin oleh oleh penggerak HAM ada di Malaysia dianggap melanggar HAM. Sebenarnya bagi Allah bukan melanggar HAM, meringankan karena kasih sayang Allah supaya mereka nanti di kubur sana, nanti di akhir sana nggak tutup lagi. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang ayat surat An-Nisa ayat ke-15 ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memainkan baik dari segi gramatikalnya, atau kalau dari segi fikihnya nanti kita undang ahli fikih, atau kita bertanya ke ahli fikih. Kita tidak masuk jauh-jauh ke ahli fikih. Bapak Ibu, karena sama belajar ya, tentu ada hal-hal yang salah, ada hal yang kurang, itu kami sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang dibawakan oleh Bu Nina tadi bermanfaat bagi kita semuanya untuk menghargai kehidupan kita. Dan di sebelah saya ini ada 3 orang yang insya Allah melihat Bu Nina dan besok akan tampil membawakan ayat. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dari kami, dan saya kembalikan kepada Bu Pipi sebagai MC. Silakan Bu Pipi. Ya, Buya, boleh saya pantun satu Buya? Oh boleh Bu Nina, silakan Bu. Baik Bu Pipi, satu aja. Iya. 2, 3 pohon alpukat, tidak seperti pohonku ini. 2, 3 metode sudah saya ikuti dan dapat tidak sebaik metode di Al-Hasani. Alhamdulillah. Banyak maaf, ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nina. Muntas, selamat ya. Terima kasih Bu. Acara selanjutnya kita